Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran fisika hari ini. Masih bersama Ibu Hani yang akan selalu semangat menemani kalian dalam pembelajaran jarak jauh tahun ini. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan pokok bahasan terakhir materi fisika kelas 12 di semester ini, yaitu atom dan radioaktivitas. Masih bersama Ibu Hani yang akan selalu semangat menemani kalian dalam pembelajaran jarak jauh tahun ini. Selamat menyimak. Tujuan pembelajaran pada pokok bahasan atom dan radioaktivitas ini sesuai dengan yang terlihat di layar. Melalui metode pembelajaran jarak jauh, siswa diharapkan dapat 1. Bertanggung jawab dalam menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan tujuan pembelajaran untuk nilai pengetahuan, dan untuk nilai keterampilannya yang kedua yaitu mampu menyajikan laporan tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, dan proteksinya bagi kehidupan secara daring. Apa itu atom? Atom adalah satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron berwarna negatif yang mengelilinginya. Kalian coba lihat di gambar. Nah, ini adalah pergerakan elektron mengelilingi inti atom. Inti atom itu atau yang disebut juga dengan nukleus, itu mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Nah, kalau di gambar itu yang di tengah-tengah yang warna hijau sama warna merah, itu adalah proton dan neutron yang merupakan partikel penyusun inti atom. Dan elektron yang berwarna biru itu yang bergerak mengelilingi inti pada sebuah atom, terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Oke, kalian bisa lihat di gambar ya, yang biru itu adalah elektron, terus yang hijau sama merah itu adalah proton dan neutron sebagai partikel penyusun inti atom. Jika digambarkan pada sebuah bagan, maka atom itu terdiri dari elektron, proton, dan neutron yang mempunyai muatan masing-masing dan massa masing-masing. Oke, untuk muatan dan massa partikel penyusun atom itu bisa kalian lihat pada tabel di layar. Nah, yang harus kalian lihat di sana, lihat proton itu punya simbolnya plus E karena itu muatannya positif, terus neutron muatannya 0 karena netral, dan elektron muatannya negatif, simbolnya adalah Mg. Untuk satuannya, untuk atom itu bisa pakai kilogram untuk massa dan bisa juga pakai SMA atau satuan massa atom. Nah, dimana konversinya sudah bisa kalian lihat pada tabel. Jadi untuk atom, untuk massanya kita bisa pakai kilogram atau kita bisa pakai SMA. Bagaimana menghitung jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom? Nah, atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur, di mana sebuah unsur itu bisa digambarkan dengan lambang seperti begini, X, ada A, ada Z, atau bisa ditulis juga seperti begini, sama saja. Jadi ada sebagian yang bisa menulis A dan Z-nya ada di sebelah kiri, ada juga yang menulis Z-nya di sebelah kiri bawah dan A-nya di sebelah kanan atas. Dimana A itu adalah nomor massa. Nomor massa itu menentukan jumlah elektron plus jumlah neutron, dan Z itu adalah nomor atom, itu menentukan jumlah proton. Jika atomnya itu dalam keadaan netral, maka Z juga bisa menambahkan jumlah elektron. Jadi jika atomnya netral itu Z itu bisa sama dengan jumlah elektron, bisa sama dengan jumlah proton. Nah, sehingga kalau misalnya kita turunkan, A itu kan adalah jumlah elektron ditambah jumlah neutron. A itu sama dengan Z ditambah N. Sehingga kalau untuk mencari neutron, itu tinggal A dikurangi Z. Contoh misalnya kita punya unsur natrium yang mempunyai nomor massanya 23 dan nomor atomnya itu adalah 11, atau bisa juga ditulisnya seperti begini. Nah, maka ketika kita punya natrium yang mempunyai nomor massanya 23 dan nomor atomnya 11, maka kita bisa menentukan berapa jumlah protonnya, berapa jumlah elektronnya, dan berapa jumlah neutronnya.
karena A itu menandakan jumlah elektron ditambah jumlah neutron, terus Z-nya itu adalah jumlah proton dan jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron kalau atomnya netral. Sehingga di sini untuk natrium yang mempunyai nomor massa 23, nomor atom 11, itu protonnya itu adalah 11, Z-nya 11, E-nya juga 11 karena E sama dengan jumlah proton, terus N-nya itu tinggal A dikurangi Z, 23 dikurangi 11 itu 12. Jadi pada natrium itu terdapat 11 proton, 11 elektron dan 12 neutron. Istilah-istilah pada partikel penyusun atom yang harus kalian ketahui pada pembahasan ini adalah pada istilah isotop. Apa itu isotop? Isotop adalah nuklida yang jumlah protonnya sama tapi berbeda jumlah neutronnya. Contohnya di sini ada isotop karbon, di mana isotop karbon itu ada 6C12, 6C13, 6C14. Jadi jumlah protonnya sama tapi jumlah neutronnya beda. Terus yang kedua itu ada isoton. Isoton itu adalah nuklida yang jumlah neutronnya sama tapi berbeda nomor massanya. Oke, contohnya di sini atom karbon sama atom nitrogen yang mempunyai neutronnya sama, yaitu 13 kurang 6, 7. Terus neutron juga nitrogen juga punya neutronnya 7, 14 kurang 7, tapi nomor massanya beda. Nomor massa karbon 13, nomor massa nitrogen 14. Itu lagi yaitu isobar. Apa itu isobar? Isobar adalah nuklida yang memiliki nomor massa sama tapi berbeda nomor atomnya. Jadi yang atasnya sama, kebalikan dari isotop ya. Jadi contohnya di sini isotop karbon 6C14 dengan nitrogen 7N14. Itu yang disebut dengan isobar. Pada atom juga itu ada istilah defek massa dan energi ikat inti. Apa itu? Nah, defek massa atau massa defek adalah selisih massa nukleon atau nukleon itu proton dan neutron dengan massa inti atom. Jadi ada kehilangan massa, defek itu kehilangan massa. Nah, defek massa itu kita tinggal selisihkan massa nukleonnya. Massa nukleon itu berarti massa proton sama massa neutron itu dikurangi dengan massa inti. Satuannya apa? Ya, satuannya bisa kilogram, bisa SMA. Nah, untuk delta M, kalau misalnya kita hitung dalam satu buah atom, itu maka untuk massa massa nukleonnya itu adalah Z dikali MP. Z itu adalah nomor atom, MP-nya itu adalah massa proton. Ditambah A kurang Z. A kurang Z itu kan neutron ya. Neutron dikali massa neutron. Itu yang disebut dengan massa nukleon dikurangi massa inti. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa lihat delta M itu adalah defek massa, MP-nya massa proton, Mn-nya massa neutron, dan M inti itu massa intinya. Z-nya nomor atom dan A-nya itu adalah nomor massa. Nah, untuk energi ikat itu merupakan energi yang terjadi dalam inti atom. Jadi kan dalam inti atom itu ada proton sama neutron yang tidak terlepas. Kenapa kok bisa tidak terlepas? Karena di dalamnya ada energi yang mengikat. Besaran energi ikat itu adalah delta M dikali C kuadrat. Delta M itu adalah defek massa dan C-nya itu adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, untuk energi ikat, jika satuannya joule, maka delta M-nya itu satuannya dalam kilogram. Nah, ada lagi untuk mencari energi ikat itu adalah delta M dikali 931. Nah, kalau misalnya kita kalikan delta M-nya dengan 931, maka satuannya itu menjadi mega elektron volt atau MeV. Nah, kalau dikali 931, maka satuan massanya atau satuan defek massanya itu adalah SMA atau satuan
satuan massa atom, di mana 1 SMA itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Kita lihat contoh soalnya bagaimana menentukan defek massa atau menghitung defek massa dan menentukan energi ikat pada sebuah inti atom. Nah, di sini diketahui ada inti atom berilium yang mempunyai nomor atomnya 4, nomor massanya 4, massa protonnya diketahui, massa neutronnya juga diketahui. Terus di sana disebutkan 1 SMA-nya setara dengan energi 931 mega elektron volt. Maka ditanyakan energi ikat, kalian lihat satuannya dalam mega elektron volt karena masanya juga diketahui dalam SMA. Maka di sini kalian seperti biasa ketika mengerjakan soal, variabel yang diketahui di soal itu harus kalian tahu. Dari berilium 49 atau yang punya nomor atomnya 4, itu artinya kalau nomor atomnya 4, maka protonnya juga 4, jumlah protonnya 4. Terus nomor massanya 9, berarti kalau nomor massanya 9, nomor atomnya 4, maka kita sudah tahu jumlah neutronnya. 9 dikurang 4 itu 5. Massa intinya sudah diketahui, massa neutronnya diketahui, dan massa protonnya diketahui. Semua sudah diketahui, maka kita tinggal masukkan ke persamaan untuk mencari defek massa sama energi ikat. Oke, silakan kalian pahami ya. Dibaca lagi. Gimana kalau misalnya sebuah inti atom dalam sebuah reaksi inti? Apa itu reaksi inti? Reaksi inti itu adalah proses perubahan susunan inti atom akibat tumbukan dengan partikel lain atau berlangsung dengan sendirinya sehingga terbentuk inti baru yang berbeda dengan inti semula. Oke, kalau misalnya kita punya reaksi inti seperti begini ya, sebuah atom X yang mempunyai nomor atom S dan mempunyai nomor massa M itu ditembak oleh A yang mempunyai nomor atomnya R dan nomor massanya M, maka akan terbentuk inti baru. Apa inti barunya? Inti barunya itu adalah Y yang mempunyai nomor atomnya T dan nomor massanya O, dan sambil memancarkan partikel yang lain yaitu B. Nah, B-nya itu punya nomor massa P dan nomor atomnya U. Tambah Q. Apa Q? Nah, oke, kita lihat di sini. Q itu adalah kalor atau energi reaksi. Jadi dalam sebuah reaksi inti itu akan menghasilkan energi reaksi. Nah, kalian bisa lihat X-nya itu adalah inti sasaran, Y-nya inti baru, A-nya partikel penembak, dan B-nya partikel yang dihasilkan bersama inti baru. Hal-hal yang harus kalian perhatikan pada reaksi inti, kalian lihat nomor atom sama nomor massanya itu harus memiliki jumlah yang sama sebelum reaksi sama sesudah reaksi. Jadi misalnya untuk nomor massa, ketika X ditembak oleh A yang mempunyai nomor massanya masing-masing, ketika dijumlahkan M tambah N itu harus sama dengan nomor massa dari inti barunya sama partikel yang dipancarkannya, itu Y sama B. Berarti di sini untuk Y nomor massanya O tambah B itu harus sama sebelum reaksi sama sesudah reaksi. Untuk nomor atom pun sama. Sebelum reaksi sama setelah reaksi jumlah nomor atomnya harus sama. Terus kalau ditanya berapa besar energi reaksi intinya, maka kita tinggal delta M dikali 931 mega elektron volt, atau ada sebagian buku yang pakai 0,5, 931,5 mega elektron volt, atau boleh 931 saja. Nah, untuk Q satuannya dalam mega elektron volt. Terus kalau delta M itu yang disebut dengan perubahan massa sebelum dan sesudah reaksi. Jadi massa sebelum reaksi dikurangi massa sesudah reaksi itu akan menghasilkan energi reaksi. Ya, contoh soalnya bisa kalian lihat di sini untuk reaksi inti. Misalnya di sini ada hitunglah energi yang dibebaskan pada reaksi di mana 1 SMA 931,5 mega elektron volt untuk berilium yang ditembak. Nah, ini dalam kurung itu artinya berilium ditembak oleh alfa
alfa, itu lambang alfa, terus menghasilkan karbon dan memancarkan neutron. Itu artinya kalau dalam kurung seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada seperti itu artinya berilium ditembak alfa menghasilkan karbon sambil memancarkan neutron, di mana massa masing-masing ada, massa beriliumnya ada, massa neutronnya ada, massa alfanya ada, massa karbonnya juga ada. Bagaimana penyelesaiannya? Maka penyelesaiannya kalian bisa lihat seperti ini. Jadi kalau dituliskan dalam sebuah reaksi, maka reaksinya akan seperti ini. Berilium ditambah alfa, alfa itu punya nomor atomnya 2, nomor masanya 4, akan menghasilkan C sambil memancarkan N. N itu adalah neutron ditambah Ki. Apa itu Ki? Nah, Ki itu adalah energi reaksi. Bagaimana mencari energi reaksinya? Maka kita harus cari dulu selisih massa sebelum reaksi sama sesudah reaksi. Sebelum reaksi ada apa? Ada berilium sama alfa, ditambahkan massanya. Sesudah reaksi apa? C sama N, ditambahkan. Nah, terus nanti sebelum reaksi sama sesudah reaksi itu diselisihkan, maka dapatlah delta N. Ketika ditanya berapa energi reaksinya, maka tinggal dikalikan 931,5. Sehingga di sini dihasilkan 5,589 mega elektron volt. Silakan dicek angka matematikanya ya. Oke, sekarang kita bahas jenis reaksi intinya. Reaksi inti itu ada 2 jenis. Kalian bisa lihat di gambar, ada fusion, ada fission, atau reaksi fusi sama reaksi fisi. Apa itu? Reaksi fusi disebut juga reaksi penggabungan inti, ya, atau penggabungan inti atom ringan menjadi inti yang lebih berat dengan melepaskan sejumlah energi. Jadi reaksi fusi itu inti-inti ringan bergabung maka menjadi inti berat. Nah, reaksi fusi juga disebut juga reaksi termonuklir karena pada saat proses reaksi memerlukan suhu yang sangat tinggi. Nah, satu lagi itu reaksi fisi. Reaksi fisi itu kebalikan daripada reaksi fusi. Kalau reaksi fisi itu reaksi berantai. Jadi reaksi pembelahan inti atom berat menjadi beberapa inti atom ringan dan partikel-partikel kecilnya, partikel-partikel elementernya, disertai pelepasan energi yang besar. Nah, itu adalah perbedaan reaksi fusi. Nah, contoh reaksi fusi dan reaksi fisi, kita lihat untuk reaksi fusi itu contohnya ada 3 contoh di sini. Ada hidrogen ya, isotop hidrogen 1H2 1H3 itu inti ringan, digabung maka menjadi inti yang berat itu helium 2 kali 2He4. Atau yang kedua 3Li6 ya ditambah 0N1 maka menghasilkan 2He4 ditambah 1H3. Jadi masanya jadi bertambah ya, masanya jadi helium 4 2He4 dan 1H3. Terus ini yang bawahnya 1H2 ditambah 3Li6 jadi 2H4. Itu adalah contoh reaksi fisi. Nah, untuk reaksi fisi itu berantai dari inti berat menjadi inti-inti ringan seperti ini. Dari asalnya 92U235 maka berubah jadi inti-inti ringan, ada MO, ada SN, ada neutron. Nah, neutron itu partikel yang dipancarkan. Nah, ini adalah contoh reaksi fusi sama contoh reaksi fisi. Di mana Q-nya itu adalah energi reaksi bisa dicari dengan tadi sudah ya, delta M kali 931 mega elektron volt dengan delta M-nya perubahan massa sebelum dan sesudah reaksi. Contoh reaksi fusi itu adalah pada matahari. Matahari itu adalah contoh reaksi fusi menghasilkan energi yang sangat besar. Kalau contoh reaksi fisi adalah misalnya seperti bom atom ya. Bom atom itu adalah contoh pada reaksi fisi atau reaksi berantai.
selanjutnya kita akan bahas tentang radioaktivitas. Apa itu radioaktivitas? Radioaktivitas itu adalah pemancaran sinar radioaktif secara spontan oleh inti atom tidak stabil menjadi inti atom yang stabil. Jadi inti atom itu ada inti atom stabil, ada inti atom tidak stabil. Nah, ketika inti atom tidak stabil menjadi inti atom stabil, maka di sana akan memancarkan sinar radioaktif. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa radioaktivitas. Kalian bisa lihat di sini perbedaan antara inti atom stabil sama inti atom tidak stabil. Bisa kalian baca ya. Tadi disebutkan bahwa dalam peristiwa radioaktif itu dipancarkan sinar radioaktif. Apa itu sinar radioaktif? Sinar radioaktif itu terdiri dari partikel alfa atau disebut juga inti helium, terus beta yang identik dengan elektron, dan gamma yang merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, sifat tiga sinar radioaktif yang sering terpancar pada zat radioaktif itu kita bisa melihat satu-satu ya. Sinar alfa. Sinar alfa mempunyai nomor atom dan masanya identik dengan inti helium, sehingga kalau misalnya ada sebuah partikel ditembak, sebuah inti atom ditembak oleh partikel alfa, itu bisa kita tuliskan partikel alfanya itu mempunyai nomor atom 2 dan nomor massa. Terus apa bermuatan positif? Karena bermuatan positif, maka dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Terus mempunyai daya tembus paling kecil, tapi daya ionisasinya sangat besar. Daya tembusnya kecil, tapi daya ionisasinya sangat besar. Terus jika suatu atom memancarkan sinar alfa, maka nomor atom berkurang 2 dan nomor massa berkurang 4. Oke, contohnya misalnya ada sebuah unsur atau ya yang mempunyai nomor atomnya Z dan nomor massanya A, maka si unsur X ini ketika memancarkan sinar alfa yang 2He4, maka unsur yang barunya itu akan berkurang nomor massanya 2 dan nomor massanya berkurang 4. Itu kalau ada atom memancarkan sinar alfa, maka akan terbentuk inti baru. Inti barunya nomor atomnya berkurang 2, nomor massanya berkurang 4. Oke, selanjutnya adalah sinar beta, di mana sinar beta mempunyai sifat-sifatnya seperti berikut. Identik dengan elektron, berarti kalau identik dengan elektron itu bermuatan negatif. Terus dapat dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Daya tembusnya lebih besar dari alfa, tapi daya ionisasinya lebih kecil dari alfa. Jadi beta itu ada di tengah ya. Daya tembusnya lebih besar dari alfa, tapi daya ionisasinya lebih kecil dari sinar alfa. Terus yang terakhir, bila suatu atom memancarkan sinar beta, kita lihat beta itu mempunyai nomor atomnya -1 ya, -1, maka nomor atomnya itu nanti kalau misalnya ada atom memancarkan sinar beta, maka unsur yang barunya itu akan mempunyai nomor atomnya bertambah 1 dan nomor massanya tetap. Nah, nomor massanya tetap karena nomor massa elektron itu kan 6. Kayak contoh misalnya ada sebuah atom X yang mempunyai nomor massa A dan nomor atomnya Z. Ketika memancarkan sinar beta atau elektron yang mempunyai nomor atomnya -1 dan nomor massanya 0, maka akan terbentuk inti baru yaitu Y yang mempunyai nomor massanya tetap A, tapi nomor atomnya bertambah 1. Jadi Z tambah 1. Selanjutnya, sinar radioaktif yang ketiga itu adalah sinar gamma. Ini simbolnya Y gitu ya. Sinar gamma kalian bisa lihat di sini berupa gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik sudah kita bahas kemarin ya, bahwa gelombang elektromagnetik itu tidak bisa dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Kenapa di sini? Karena sinar gamma itu tidak bermuatan ya, tidak bermuatan sehingga tidak bisa dibelokkan oleh medan listrik ataupun medan magnet. Terus yang selanjutnya,
daya tembusnya paling besar. Daya tembusnya besar, tapi daya ionisasinya paling kecil, sangat kecil. Jadi kalau misalnya kita urut alfa, beta, dan gamma, maka itu adalah urutannya alfa, beta, gamma, itu berarti daya tembusnya membesar. Terus kalau daya ionisasinya mengecil dari alfa, beta, dan gamma. Ya, di beta ada di tengah-tengah. Kalau alfa daya ionisasinya yang besar, kalau gamma daya tembusnya yang besar. Ya. Nah, bila suatu atom memancarkan sinar gamma, karena gamma itu tidak bermuatan, artinya nomor masanya 0, nomor atomnya juga 0, maka kalau misalnya ada sebuah inti atom memancarkan sinar gamma, maka nanti inti barunya ya nomor atom sama nomor masanya juga sama, yaitu A dan C. Sinar radioaktif dalam kehidupan sehari-hari itu juga banyak manfaatnya. Selain mungkin ada juga dampak negatifnya. Nah, di sini Ibu akan tampilkan beberapa ya. Di sini adalah pemanfaatan sinar radioaktif dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa baca di sini ada beberapa contohnya, misalnya ada untuk pengobatan membunuh sel kanker ya, itu dengan kobalt 60. Terus sterilisasi alat kedokteran membunuh bakteri jamur, itu dengan sinar gamma ya. Jadi banyak dipakai di bidang kesehatan. Atau bisa juga untuk mengukur ketebalan baja, itu dengan sinar gamma. Nah, ini adalah pemanfaatan sinar radioaktif dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa cari referensinya banyak untuk pemanfaatan sinar radioaktif, bahkan untuk dampak negatifnya pun ada. Silakan kalian cari referensinya dari buku, dari internet, atau dari referensi yang lain. Pada peristiwa radioaktivitas itu ada istilah yang namanya peluruhan. Apa itu peluruhan? Nah, peluruhan itu merupakan peristiwa berkurangnya jumlah partikel suatu unsur karena memancarkan sinar radioaktif. Jadi jumlahnya berkurang, itu yang namanya peluruhan. Nah, selain sinar radioaktif, ada beberapa partikel dasar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif ketika mengalami peristiwa peluruhan. Kan sinar radioaktif itu ada 3, jadi ada alfa, ada beta, ada gamma, yang memiliki nomor atom sama nomor masanya masing-masing dan mempunyai simbol masing-masing. Nah, selain sinar radioaktif itu, pada peristiwa peluruhan yang dipancarkan oleh sebuah inti atom itu ada beberapa lagi. Itu diantaranya yang Ibu tampilkan sekarang. Itu proton, memancarkan proton atau inti hidrogen, atau 1p1, atau bisa ditulis 1h1. Jadi kalau misalnya ada tulisan 1h1 yang mempunyai nomor atom dan nomor masanya 1, itu berarti proton. Neutron itu harus apa ya? Neutron adalah yang mempunyai nomor atomnya 0, nomor masanya 1. Terus ada positron itu elektron positif, maka nomor atomnya +1, terus nomor masanya 0. Elektron tadi beta udah ya. Terus ada deuteron, ada tritium, ada helium. Helium itu sama dengan partikel alfa. Terus ada foton. Nah, kalau foton itu sama dengan sinar gamma. Nah, istilah-istilah ini harus kalian hafal. Hafalkan apanya? Hafalkan nomor atom sama nomor masanya sama simbolnya. Karena nanti akan dipakai dalam reaksi inti ketika sebuah inti itu memancarkan partikel-partikel yang ada pada layar selain sinar radioaktif. Pada peristiwa peluruhan itu ada istilah yang disebut dengan waktu paruh. Apa itu waktu paruh? Waktu paruh itu adalah yang punya simbolnya T, itu waktu yang dibutuhkan suatu partikel selama proses peluruhan hingga jumlah partikel tinggal setengah dari semula. Paruh ya, artinya meluruhnya itu tinggal setengahnya. Nah, dalam peristiwa peluruhan, waktu paruhnya itu bisa kita cari atau bisa kita pakai untuk mencari nanti jumlah akhirnya berapa ketika meluruh, atau masa partikelnya berapa akhirnya setelah meluruh,
atau aktivitasnya tinggal seberapa ketika meluruh. Nah, itu bisa dicari dengan persamaan ini. Nah, ini untuk jumlah partikel. Kalau misalnya kita ingin mencari berapa jumlah akhirnya setelah meluruh, atau masanya berapa masanya setelah meluruh, atau A-nya aktivitasnya setelah meluruh. Ini persamaannya di mana? Nah, di sini ada N. N itu adalah hasil perbandingan antara T sama T kecil sama T besar. T kecil itu apa? T kecil itu adalah lamanya peluruhan, waktu meluruhnya, dan T besar itu adalah waktu paruhnya. Waktu paruh itu waktu yang dibutuhkan untuk meluruh menjadi setengahnya. Tapi kalau T kecil itu waktu meluruhnya. Dan N itu jumlah air partikel, M masanya, A-nya aktivitas. Ada N0, M0 sama A0 itu berarti adalah keadaan awalnya. Ya, ini adalah untuk mencari persamaan ketika ada sebuah inti atom yang meluruh. Maka kita cari jumlah akhirnya, massa akhirnya, sama aktivitas akhirnya. Oke, contoh soalnya misalnya, di sini Ibu akan tampilkan contoh soal nomor 1. Misalnya yang pertama, waktu paruh suatu unsur radioaktif diketahui adalah 30 menit. Satuannya menit ya. Waktu paruhnya 30 menit, T besar. Dalam waktu 2 jam, waktu 2 jam itu berarti T kecil, waktu meluruhnya. Waktu 2 jam tentukan berapa bagian dari unsur radioaktif tersebut. Yang pertama yang masih tersisa, yang B-nya yang sudah meluruh. Oke, beda ya. Yang masih tersisa berarti jumlah akhir, yang sudah meluruhnya berapa bagian. Oke, kita lihat dari data, maka diketahui waktu meluruhnya T-nya 2 jam. Terus waktu paruhnya, T setengahnya, waktu paruhnya itu adalah 30 menit. Oke, di sini waktunya bisa dalam jam, bisa dalam menit. Kalau misalnya mau dalam menit, berarti yang jamnya dirubah jadi 120 menit. Tapi kalau misalnya mau jam boleh, berarti yang 30 menit yang dirubah jadi setengah jam, boleh yang mana saja. Nah, kebetulan di soal ini kita bahas dengan merubah waktunya jadi menit. Nah, untuk menentukan yang A itu menentukan yang masih tersisa, berarti N-nya ya jumlah akhirnya, maka kita pakai N sama dengan N0 kali setengah pangkat N, di mana N itu kan tadi T kecil dibagi T besar. T kecilnya 120, T besarnya itu 30, berarti harga N-nya itu adalah 4. Nah, sehingga kalau misalnya kita sudah tahu harga N-nya 4, berapa jumlah akhirnya? Ya tinggal dimasukkan ya, jumlahnya dimasukkan ke dalam persamaan. Oke, kita lihat. Nah, persamaan ini maka kita masukkan N-nya itu 4. Maka kalau N-nya 4, setengah pangkat 4 itu 1/16. Artinya N-nya itu yang masih tersisa itu adalah 1/16 dari semula 1/16 bagian lagi. Terus kalau ditanya berapa yang sudah meluruh, ya tinggal dikurangi kan. Kalau misalnya utuhnya satu, maka berkurang 1/16 ya, berarti 1 dikurangi 1/16. Ya, satunya adalah 16/16 dikurangi 1/16, maka sisanya tinggal 15/16 lagi. Oke, itu contoh soal nomor 1. Oke, untuk contoh soal nomor 2 itu dalam bentuk grafik atau diagram. Kita lihat N itu buat radiasi mula-mula, T-nya waktu selama peluruhan dalam tahun waktunya. Jadi T-nya itu bisa dalam tahun, dalam jam, dalam menit, dalam hari juga boleh ya. Nah, di sana ditanya dari diagram dapat disimpulkan bahwa waktu paruhnya berapa. Oke, kita bisa lihat N-nya awalnya 6. Ya, waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk meluruh menjadi setengahnya. Ya, oke, kita lihat pembahasannya. Untuk menjadi setengahnya dari 6 berapa? 3. Nah, kita lihat di grafik. Ketika jumlahnya 3, berapa waktunya? 2. Oke, itu mah tinggal dibaca ya. Jadi untuk grafik. Jadi ketika kalian diberikan grafik peluruhan, kalian harus bisa menentukan waktu paruh dari grafik tersebut.
Itu soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3, suatu zat radioaktif peluru dengan waktu paruhnya 20 hari tidak besar. Agar zat radioaktifnya hanya tinggal 1/8 saja, berarti N-nya hanya 1/8 N0 dari jumlah asalnya, maka diperlukan waktu sebesar, nah ini waktunya 60 hari. Kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Oke, datanya waktu paruh 20 hari dan N-nya 1/8 N0, ditanya waktu meluruhnya. Oke, masukkan ke persamaan ini. N sama dengan 0 setengah pangkat N, maka N-nya 1/8 N0. Nah, N0-nya karena sama hilang, maka jadi atau N0 bagi N0 1 ya. Maka jadi tinggal 1/8 dengan setengah pangkat N. Nah, bisa apa? Kalian ini matematik ya. Setengah pangkat berapa supaya hasilnya 1/8? Maka N-nya itu pasti 3. Setengah pangkat 3 kan 1/8. Nah, kalau N-nya sama dengan 3, dimasukkan ke N sama dengan T per T, maka akan seperti begini. 3 sama dengan T per 20. Sehingga T-nya kita sudah bisa cari, yaitu T-nya 60 hari. Oke, satuannya di sini hari. Karena di soal hari, maka akhirnya juga hari. Oke, mudah-mudahan jelas contoh soalnya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan bisa kalian hubungi langsung ke Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin, materi atom dan radioaktivitas sudah selesai. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan jelas. Dan ini adalah materi atom dan radioaktivitas, ini adalah materi terakhir yang akan kita bahas di kelas 12. Jadi pokok bahasan untuk kelas 12 sudah selesai. Oke, silakan kalian pelajari kembali untuk mengerjakan latihan soal yang sudah Ibu upload di kelas. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.